بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله أولئك في ضلال بعيد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Demikian tadi Bapak Ibu, qiraah kita, tadarus kita. Selalu berdoa kepada Allah SWT, moga-moga dengan bacaan kita Allah senantiasa menyayangi kita. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu, ini momentum bacaan pertama kita tafsir setelah Ramadan. Kita ingatkan kita semuanya ini Bapak Ibu hidup dan dalam kehidupan kita dengan segala apapun yang menimpa kita. Gak hanya hari ini Bapak Ibu, dahulu kala ini kita masih Masya Allah Alhamdulillah rasakan nikmatnya makanan, nyenyaknya tidur, masih bisa tersenyum lebar. Alhamdulillah, ini karena rahmat Allah. Karena apa? Rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah banyak pintunya, banyak kuncinya, banyak sarananya. Nah, salah satu di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi penting sekali Bapak kita baca Al-Quran. Ya. Yang beruntung berkesempatan tidak ke Mekah, tidak ke Mekah. Iya. Saya katakan beruntung Pak. Kenapa? Tidak semuanya bisa. Betul? Di sana Allah taburkan rahmat kasih sayangnya. Tiap saatnya, tiap harinya, tiap waktunya. Demikian Nabi bersabda, saatun sesaat, waktu yang pendek,
Allah taburkan 120 rahmat. 120 rahmat kasih sayang. Jadi tempatnya tertentu, yaitu Makkah. Yang 60 bagi yang tawaf, berbagai orang tawaf. Kita jauh sudah, alhamdulillah. Yang belum mudah-mudahan segera menyusul. Amin. Tawaf tok. Halo. Tawaf tok. Tawaf apa artinya? Keliling. Sekarang tanpa doa, hanya mubeng tok. 60 kasih sayang Allah, beruntung. Yang 40 bagi orang yang sholat. Hanya melihat Ka'bah tok. Halo, melihat, ya, duduk manis, mungkin diri juga, hanya melihat tok. 20 rahmat. Di sana ada sarana untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita yang sini Bapak Ibu gak tawaf, bukan di jam sholat, gak melihat Ka'bah juga. Apa sarananya? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Memang banyak Pak Bu, kuncinya, pintunya. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Ini sabda Nabi. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang. Halo Bapak, penyayang enggak? Penyayang enggak? Penyayang siapa? Oh, langsung anak-anaknya. Ya istri dulu lah. Gitu. Ar-Rahimun, para penyayang yang menyayangi keluarganya, anaknya, tetangganya, bahkan binatang ternaknya. Halo Pak? Apa? Iya. Mungkin ada yang menyayangi kucing, ada nggak? Ada. Menyayangi burung. Para penyayang yarhamuhumur Rahman. Allah yang merahman menyayanginya Pak. Berapa? Memang kita nggak tahu. Kalau muka tadi jelas 60, 40, 60. Masya Allah. Apalagi Bapak Ibu. Man la yarham la yurham. Apa semuanya tuh? Man la yarham, orang yang tidak menyayangi maka tidak oleh siapa? Allah. Bapak Ibu, ada sini unik. Ada orang tua kok Pak. Ketika dia melihat ada orang lain menciumi anaknya, mengelus kepalanya karena sayang. Kata orang ini, siapa namanya? Gak ada. Kata dia, Bu. Kalau saya sih enggak lah gitu, katanya. Nabi mendengar, ini ada orang tua kematian, enggak pernah mencium anak, memeluk dan menyanyi. Nabi ngetikam, man la yarham la yurham. Yang enggak pernah menyayangi, tidak disayangi. Artinya apa? Menyayangi orang lain, apalagi anaknya, adalah pintu gerbang, pintu masuk, wasilah sarana untuk turunnya kasih sayang. Saya garis lagi Bapak Ibu, kita yang hari ini Masya Allah berita, entah apa namanya berita Pak Bu ya. Kok masih tadi makan enak, tidur nyenyak, senyum lebar sana sini, ngaji juga santai. Kenapa Pak? Allah menyayangi kita. Tanpa kasih sayang Allah Bapak Ibu, taneh itu Pak, gak mungkin. Makanan enak gak dimakan, hanya dipelototin Pak. Tidur kamar AC, kasur, Masya Allah, gak bisa tidur kelisian. Betul? Rumah mewah, gedung, magrong, gak betah di rumah, ada nggak itu? Orang mana? Kenapa Pak Bu?
Allah nggak menyayangi. Nah Bapak Ibu, pintunya, kuncinya, sarannya ada di depan kita, di rumah kita, bahkan di HP kita. Apa itu? Al-Quran. Nah, doa kita selalu Allahumma arhamna bil Quran. Semoga bisa mendorong, motivasi, menyemangati kita selalu baca Quran. Gak hanya Ramadan, halo? Gak hanya terus ya Ramadan, ya Syawal, ya Dzulqa'dah, ya Dzulhijjah dan selamanya. Ya siang, ya malam, ya pagi. Walau ayat, sekalipun ayat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kembali pada kajian tafsir Surah Ibrahim. Surah apa? Ibrahim. Yang keberapa? Surah yang ke? 1, 2, 3, 4, Nisa. 5, 6. Al-An'am. Beda. Al-An'am 7, Al-A'raf. 8, Al-Anfal 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ibrahim. Kan baru 14 Pak, sengaja tak urut ke 24. Gitu? Kan baru 14. Terus kurang 100 lagi. Kurang berapa? 100 lagi. Masya Allah. Ya. Surah yang ke-14, surah Ibrahim. Siapa itu Ibrahim? Nama seorang Rasul dan Nabi. Gelarnya Khalilullah. Khalilullah. Tiap-tiap Nabi punya gelar yang istimewa Bapak Ibu. Ada namanya Nabi Kalimullah. Kalimullah. Yang berbicara dengan Allah siapa? Musa. Habibullah siapa? Muhammad. Banyak gelarnya. Di antaranya Habibullah, Sofiyullah, Ibrahim Khalilullah. Maksudnya Khalil kekasih. Itu gelar beliau. Yang kedua gelarnya lagi Abul Anbiya. Abul Anbiya. Abun ayah, bapak. Al-Anbiya nabi-nabi. Itu juga gelar yang khusus beliau. Abul Anbiya. Bapaknya nabi-nabi. Kenapa? Nabi-nabi sesudahnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, ada Abul Kuyaha. Abul Kuyaha. Abul Bapak Kuyaha itu apa? Di bahasa Jawa Pak, diharapkan Kuyaha itu namanya Kiai. Kiai Kuyaha. Bapaknya Kiai ada nggak? Nggak pernah turun tuh. Ada Kiai Pak, kebal semuanya anak cucunya Kiai, Masya Allah. Ada? Mungkin ada ya. Ini hanya contoh saja. Beliau digelari Abul Anbiya. Kenapa? Nabi sesudahnya sampai yang terakhir Isa, yang terakhir Muhammad, semua dari anak cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishaq. Siapa? Ishaq punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12. Di antaranya Yusuf 11. Di antaranya Yusuf. Ke bawah Pak. Sulaiman, Dawud, Musa, Isa, Zakaria, Yahya, semuanya dari Nabi Ibrahim. Dari anak yang namanya Ishaq. Anak kedua Ismail, terakhir Nabi Muhammad.
Dan nabi-nabi sebelumnya semua dari turunan Nabi Ibrahim. Karena gelarnya Abul Anbiya. Jelas Bapak Ibu? Ibrahim bin Azar itu namanya dan nama ayahnya. Tinggal pertama Bapak Ibu di mana? Dulu namanya Babilonia. Dulu, sekarang Irak. Nah di sana beliau masa Raja Namrud karena dakwanya diusir dari Irak ke Palestina. Israel hari ini Pak, di sana. Dari Palestina hijrah ke Mesir sebentar dengan istri pertamanya Sarah. Pulang dari Mesir dapat istri kedua. Halo Pak, apa? Dapat istri? Kok nggak respon itu? Namanya Hajar. Namanya dari Palestina Pak, bolak balik ke Mekah. Itu sejarah beliau singkat. Babilonia Irak, ke Palestina Syam, Mesir, balik ke Palestina ke Mekah. Nanti Pak Bu ada kisahnya tentang bagaimana kapan beliau hijrah ke Mekah. Nanti ayat yang ke-37. Ke-37. Ya. Itulah Ibrahim alaihissalam. Surah ini termasuk kategori surah Makkiyah. Apa? Artinya diturunkan periode Makkah. Ada 52 ayat. Betul? Betul? Percaya? Percaya dihitung saja. 52 ayat. Kenapa dinamai surah Ibrahim? Karena mengisahkan Nabi Ibrahim. Kenapa surah Yusuf mengisahkan Nabi Yusuf? Kenapa Yunus? Kenapa Hud? Karena menceritakan nama-nama Nabi itu. Ada surah Muhammad, ada. Tidak. Tapi tidak ada surah Musa. Ada? Surah Musa ada? Ada. Tapi jangan enggak dong. Surah Bani Israel. Oh. Apa itu? Tebak. Surah Bani Israel surah apa Pak? Al-Isra. Al-Isra. Loh, itu Pak. Itu nama-nama para nabi, gelar para nabi. Ya, baik. Surah Ibrahim, surah Makkiyah. Apa tadi? Karena mengisahkan kisah Nabi Ibrahim. Nanti pada ayat yang ke-37. 2 bulan yang datang insya Allah. Baik. Jamaah yang berbahagia rahmatullah, Bapak Ibu, masuk ke tafsir, maka dibaca per ayat, harus full, biar lebih lancar, didengarkan dengan baik. Nanti Pak Bambang membaca terjemahnya. Siapa Pak Bambang? Iya. Enggak apa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya, yang artinya kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad, ya, agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan, ya, pada cahaya terang benderang, ya, dengan izin Tuhan mereka, ya, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, ya, lagi maha terpuji. ya. Ulangi Pak Bambang. Al-Quran yang kami turunkan kepada Al-Quran yang kami turunkan. Berarti ini terjemah mulai penggalan. Betul enggak? Ya. Kitabun anzalnahu ilaika. Nah, alif lam ra kok enggak ada terjemahnya ya? Nah,
Nah, itu apa? Paham? Paham. Tadi Pak, itulah saya ngajak bareng Pak Bambang, kenapa? Loh, kok alif lam ra kok nggak ada terjemahnya? Itu kan? Nah, memang nggak ada terjemahnya karena tidak ada artinya. Itu huruf alif lam ra. Nah, Bapak Ibu ini penting, perhatikan, fokus. Tadi Pak Rizkul kita semuanya membaca. Kemarin juga sama. Alif lam ra. Coba perhatikan, ada harokatnya nggak itu? Ada harokatnya? Alif lam ra ada harokatnya? Ada. Ada sandangannya? Ada. Harokat itu sandangan itu. Ada nggak? Ada. Ada. Kok orang beragu? Ada. Apa sandangannya Pak? Lam panjang. Nah, lam panjang ro. Ya, sama Nggak ada ro. fathah, nggak ada Sama apa, nggak ada. ro panjang. Nah itu nggak ada maksudnya Pak. Itu nggak ada harokatnya, nggak ada sandangannya. Ya. Kalau ada sandangannya kan alaro gitu. Ikro 1 itu. Ya kan? Atau aliro atau iliri. Nggak ada harokatnya, nggak ada sandangannya. Itu Pak Pul. Tapi Pak Pul, Pak siapapun bacanya secara yo alif lam ra. Kok ngerti? Kok itu bacaannya? Nama huruf. Ah, kok tahu Pak Pul? Itulah yang namanya sanad. Apa? Sanad. Yang kita baca itu bersanad, bersambung karena mendengar dari gurunya sampai terakhir guru yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Itu namanya sanad Ibu. Ya. Jadi kalau ada yang baca alurah, oh, dia baru kenal huruf alif, lam dan ra. Tapi nggak punya sanad. Karena di sana itu bersambung terus gitu ya alif, lam, ra. Padahal nggak ada harokatnya. Paham Bapak? Itu namanya ngaji sanad. Pokok men yang gitu tuh bacaannya. Halo? Itu namanya pokok men. Itulah sanad Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang Bapak Ibu dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang harokatnya itu di luar kaidah bahasa. Di luar kaidah bahasa. Jadi contoh Bapak Ibu, mestinya kalau ada huruf ala, ila, mesti sudah baca i, karena itu kaidah nahwu. Tapi ada ayat yang belum baca i, berarti di luar kaidah umum. Kenapa? Karena ya begitu itu bacanya, sanadnya begitu, dari semuanya begitu. Jadi Bapak Ibu, ini yang sanad biar dong. Sehingga seandainya pun dulu Pak, Quran itu belum ada harokatnya. Halo Bu, kapan itu? Dulu. Yang pernah ke museum mana ya? Mana Pak? Di Turki ada, Istanbul, gitu. Di Madinah juga ada Pak. Harokat zaman dulu, Quran zaman dulu, nggak ada harokatnya Pak. Nggak ada harokatnya. Dan bacanya ya begitu, nggak berubah. Kenapa? Mereka membaca karena mendengar dari gurunya. Nah, lama-lama Bapak Ibu sanadnya lemah. Kenapa? Pelupa. Kenapa Pak? Pelupa. Nah, karena kita sebagai pelupa Bapak Ibu, ada ulama luar biasa Ali Al-Jubai yang membuat kaidah harokat, diharokati, sehingga kapanpun nanti sekalipun Bapak Ibu ya kita lupa tapi bisa membaca karena ada tandanya. Di atas fathah, di bawah kasroh, lungker, doma, putul, sukun.
Itu baru akhir Bapak Ibu. Nah, saya ingin masuk tadi, kenapa Pak baca alif lam? Karena itu huruf. Namanya huruf muqatta'ah. Namanya huruf tidak ada maknanya. Halo. Karena huruf nggak ada A, apa maknanya? Yura B, Yura. Kalau AB, Jogja. Itu Pak Bu. Itu namanya simbol. Apa? Simbol. Nah, ulama yang kedua berpendapat alif lam ro itu adalah simbol. Gak ada maknanya tapi ada kode-kode, Pak. Simbol ataupun kode tadi. AB Jogja, AD Solo, HE di HE. Ono, Pak. Demak itu. Nah, Semarang Demak, Bapak Ibu. Itu namanya apa? Kode. Ya. Ini pendapat yang kedua. Yang pertama tidak ada maknanya karena tadi tidak ada terjemahnya. Orang itu langsung kan? Ya. Kita pun anzalnahu ilaika. Kenapa itu tidak ada maknanya? Itu hanya kode. Nah, Bapak Ibu, sehingga kalau kita tafsir alif lam mim, ulama umumnya Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang tahu apa maksudnya. Karena itu kode kok. Halo Pak, apa? Kode. Alif lam ro. Gak tulis. Kenapa itu kok kode? Kode apa? Kode apa? Allah yang maha tahu maksudnya. Kode apa itu? Nah, anehnya Pak Bu, ada kode yang lain tapi dimaknai. Yasin. Halo. Apa itu? Bacanya ya Yasin, bukan kok Yasa, enggak. Yasin. Toha. Betul? Ya. Itu kode enggak? Kode. Kode. Tapi ada yang memanai itu nama Nabi Muhammad. Dari mana Pak Bu? Ada riwayat. Kuat, Allahu a'lam bishawab. Nah Bapak ya, jadi itulah alif lam ra itu huruf, hanya huruf kode-kode. Karena kode Bapak Ibu, simbol, lambang, apa gunanya? Apa faedahnya? Pasti ada gunanya lah. Masa huruf gak ada gunanya? Nah ini Mbak ini yang sekian kalinya. Yang ingat ngacung, saya udah matur berapa kali. Apa maknanya huruf itu? Hah? Yang nyatet, lupa. Halo? Halo Bu? Apa maknanya? Apa faedahnya? Itu kode. Kode apa Bapak Ibu? Kures. Siapa? Kures mana? Orang Quraisy. Kures Mekah. Ya. Quran itu adalah bahasamu. Bahasamu. Bahasa siapa? Kures Mekah. Kalau Pak ini seandainya kan nggak mungkin toh. Ada kitab suci bahasanya basa Jawa ana Caraka. Seandainya kok orang Jogja bangga enggak? Bangga enggak? Bangga. Kenapa? Bahasanya sendiri. Bahasanya dinggo. Betul enggak? Bangga kok. Pasti tidak. Kudunya dia yang pertama kali amanah. Beriman. Logis ya Ibu? Oke. Bapak, iya tak? Kures, ini Quran bahasamu. Buktinya itu abjadnya abjadmu. Alif lam ro. Abajadun hawazun atoyakun lamanun. Hah? Halo? Apa itu? Dulu kami ngapal hijab itu gitu Bu. Pakai abajadun. Ya. Alif, ba, jim, dal. Itu tadi Bu, ulama yang buat. Ya, ini huruf-huruf kures. Oh, iya toh. Belajar. Loh ini buktinya bukan ABCD. Bukan Hamzah Caraka. Bukan EBCD. Ini bahasa Arab.
Seharusnya Anda yang merespon pertama kali. Seharusnya Anda yang beriman pertama kali. Anda bangga dengan Al-Quran. Itu Pak, simbol, kode. Sayang Quraisy, Pak Bu. Sayang apa? Quraisy. Gak bangga, apalagi beriman. Malah membuli. Muhammad itu baca apa itu? Asatirul awalin, cerita orang dahulu itu. Masya Allah Pak Bu. Dalam Bapak Ibu ya, ini tak bulan kali kita hafal. Tapi setelah ini jangan moga-moga nggak lupa ya. Halo, setelah ini ya, kapanpun Bu nanti Pak ada huruf itu maknanya. Itu hanya simbol, hanya kode. Apa bedanya? Untuk mengingatkan orang Quraisy. Oh, kita yang nggak Quraisy ada beriman kok. Halo, kita yang nggak Quraisy beriman kok. Masa Quraisy nggak beriman? Apa kata dunia tuh? Itu simbol yang pertama. Yang kedua, Pak Bu, toh nggak ada maknanya, tetap ada gunanya, ada faedahnya, ada faedahnya. Apa yang pertama faedahnya? Pahala. Apa? Pahala. Itu faedah nggak itu? Guna nggak itu? Kok nggak yakin ya? Guna nggak itu? Guna. Pahala. 10 kali kebaikan per hurufnya 30, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Nanti termasuk hitungan. Termasuk hitungan apa? Hitungan pahala. Mungkin Pak Bu ada orang yang Masya Allah dosanya sa'ubah. Dosanya sa'ubah. Pahalanya sa'ubah juga. Pahalanya beda tipis. Surga atau neraka ya? Surga neraka. Loh, bedanya tipis Pak. Ternyata ada yang ketinggalan, kececeran. Alif lam ra. Oh, ini dia. Halo. Apa tadi? Pahala. Langsung blek ditambahkan catatan pahala yang baik, surga. Lupa. Guna nggak itu? Guna Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu, Masya Allah, imam. Ada apa? Imam. Luar biasa Pak Bu. Waladhdallin, amin. Imam itu imam. Kitabun anzalnahu ilaika. Lanjut. Litunzira. Tadi ayatnya. Itu khrijan nasi minadz dzulumati ilan nur. Terus bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahu akbar, ruku. Sah nggak sah salatnya? Sah nggak sah? Enggak. Radong ibu ora perhatikan. Enggak. Oh. Enggak baca Al-Fatihah. Fatihah selesai. Lu radong lagi Bapak Bu. Waladhdallin, amin kok ya. Oh iya. Selesai toh? Bisa. Langsung kitabun anzalnahu ilaika. Kurang apa? Loh, Bapak sekarang. Kurang apanya, Pak? Alif lam ra ora diwaca. Lompat. Dijebak ora dong. Paham Pak ya? Berarti apa? Kurang bacaannya ya. Lompat aku. Korupsi. Halo? Apa Pak? Korupsi. Waladhdallin, amin. Masya Allah. Suaranya bagus Pak. Gitu? Mudah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Amin. Allahu akbar. Saya enggak ada salatnya. Tidak. Kenapa? Oh, paham lagi. Nah, gitu loh. Kenapa? Berarti alif lam ra hanya huruf dot 3 membawa manfaat. Di samping pahala, mengusahakan. Ya. Bapak Ibu, ulama semuanya sepakat bahwa sholat wajib harus membaca surah. Baca apa? Surah. Sekalipun seayat. Paham bedanya?
Sekalipun ayat. Waladhdallin amin. Nun. Allahu Akbar. Kenapa? Apa? Coba tengok. Nun ayat enggak? Iya, Bu. Berarti apa gunanya enggak? Kalau gunanya itu namanya sholat yang minimalis. Terawih Pak ingin cepat. Yasin, Allahu Akbar. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Ini guyon tapi serius Pak, itu fikih. Ya berarti Alif Lam Ra ada gunanya, sekalipun tidak ada maknanya. Baik. Nah, wis. Setelah ini jangan lupa lagi nanti. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitabun artinya kitab. Kitab dong? Apa maksudnya? Al-Quran. Pak Bambang, maaf Pak Bambang, ini ngerepoti. Dibaca lagi terjemahnya Pak, dari apa? Ya. Tadi Pak, terjemahnya ayat pertama. Perhatikan Bu, mana yang saya ingin maksudkan? Oh mati. Udah tamam nih Pak. Nggak puasa tuh biar aja. Apa dibaca Pak? Yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad. Yang kami dari awal Pak, dari awal. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, Ya. agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan. Kitab Al-Quran yang kami turunkan. Maaf, ada terjemahan yang lain? Yang buka tafsir yang lain? Kitab ini, nah itu ya, termasuk. Betul itu ya? Kitab ini, nah Pak. Yang punya Pak Bambang? Gak ada ininya. Kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan. Saya ingin menggarisbawahi tadi punya Ibu kitab ini. Kitab ini adalah Ada ini? adalah kitab Oh Al-Quran. ada ininya, udah sama kalau Ini begitu Bapak Ibu. adalah kitab Al-Quran Baik, yang kami turunkan kepada. baik. Makasih Pak Bambang. Saya ingin menggarisbawahi kitab ini. Kitab ini bahasa Arabnya apa? Ini bahasa Arabnya apa? Hadza. Maksudnya hadza kitabun. Maksudnya gitu. Atau kitabu hadza. Maksudnya gitu toh. Tapi kata hadza kan nggak ada toh. Dari mana? Kok tadi nggak ada terjemah ini Pak Bu? Itulah tafsir. Itu poinnya. Ya itulah tafsir. Nggak ada kalimat hadzanya. Tapi terjemahnya ini. Nah, Bapak Ibu, itulah tafsir. Ya, ketika ada kata-kata kitabun anzalnahu, kitab ini. Hadanya dibuang, gak dimasukkan dalam ayat. Kenapa demikian Bapak Ibu? Itulah hebatnya Al-Quran. Bahasanya simple, terjemahnya panjang banget. Sebab tanpa ini ya nggak paham yang mana kitabnya. Kitab ini mana Bu? Ini. Ya yang mana ini tuh? Al-Quran. Yang dibangun dengan itu loh. Ya toh? Kadang ini, kadang itu. Kadang ini, kadang itu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Terjemahnya. Kitab itu. Itu ini apa bedanya? Itu jauh, ini dekat. Berarti Quran dekat enggak? Dekat enggak? Di mana? Ini? Di mana? Ini? Bukan di lemari ya? Ya Bapak ya. Ini penting. Di Quran dekat sekali. Dekat sih sekali. Di pangkuan kita semuanya Pak Bu, di rumah kita semuanya,
bahkan dalam dada kita semuanya. Dekat sekali, alhamdulillah. Artinya Bapak, tidak ada alasan hari-hari tanpa Al-Quran, Bang. Ada alasan? Nggak ada alasan apa? Ini dekat sekali kok. Bapak Ibu, saya kemarin pengajian di UNJ sana Pak Bu. Ada salah seorang, saya pamit duluan, ya, dia langsung nyalakan saya, Ustaz, mana nomor rekeningnya? Oh iya Bro, saya mau kirim Al-Quran. Halo, saya mau kirim. Yang rumahnya belum ada Al-Quran ngasuh. Sekarang, yang rumahnya belum ada Al-Quran ngasuh. Oh tak kasih maksudnya. Karena dia orang mau wakaf. Oh, yang musolanya, yang TPA-nya, bener Pak? Kenapa pondok sudah banyak orang? Pak, banyak ya orangnya? Cukup ya? Lebih-lebih ya? Nah, ini ada orang Bapak Ibu, itulah karena tahu. Saya mau matur kan gak enak. Ya. Kalau saya matur, udah banyak orangnya Prof, kan ras itu wakaf kan kasihan. Ya. Nanti pilihannya wakaf Al-Qur'an, sudah saya terima loh. Ini sama baru saya kirim begini. Makanya yang mau atau yang belum ada Qurannya ngacung, tak kasih. Maksudnya biar dekat dengan Al-Quran itu maksudnya. Biar apa? Dekat. Ada Ustaz, tapi kecil-kecil. Nah, itu yang gede. Ya, maksudnya biar Quran dekat di pangkuan kita, di rumah kita, di musola kita. Kitabun, ini kitab anzalna yang kami turunkan. Kami siapa? Allah. Kepada siapa? Ilaika, kepadamu. Mu siapa? Muhammad. Kalau diturunkan, iyalah. Karena dulu di sana Bapak Ibu, di mana? Di bawah aras Allah, di Lauhil Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu. Wah keren, apa lumayan. Al-Waqi'ah ya. Fi kitabim maknun, di tempat yang kokoh, perkasa, terjaga rapi. Itulah Lauhil Mahfuz. Di sana dulu baru anzalnahu, diturunkan. Kapan Pak turunnya Pak? Kapan turunnya Pak? Peringatan nuzulul Quran. Ini ada Pak. Ini kalender nasional itu. Kapan Pak? Tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Dikaris bawah Ibu, biar keliru. Pada Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul kapan Lailatul Qadar? Likuran toh? Likuran toh? Bahkan ganjil toh? Kok gak magic? Kok gak sinkron? Jangan bingung. Halo Pak? Jangan? Setelah ngaji tafsir. Gimana jalan temunya? Turunnya pertama kali dulu setelah gemblengan apa? Keseluruhan blek itu malam Lailatul Qadar. Dari mana ke mana? Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Didekatkan. Allah Maha Kuasa Pak Bu. Allah Maha Kuasa. Tapi ada teknisnya. Anggaran daerah dari pusat kemana? Kemana? Provinsi. Itu Pak? Iya. Masuk langsung ke MBG kan dia enggak? Paham? Anak bisa gitu Pak? Iya. Allah Maha Kuasa bisa aja langsung. Ya. Tapi itu enggak teknis, enggak praktis.
turun dulu keseluruhan. Tanggal 25 Ramadan itu ibadah kuat. Turunnya pertama berangsur-angsur, tanggalnya 17 Ramadan. Paham, Pak? Sehingga nanti kalau ada kiai ustaz pengajian Al-Quran harus didongeng itu. Kalau nggak bingung sama main. Peringatan syukur tanggal 17. Loh, kok ini yang dibaca? Kok salat ina Al-Qadr, ina kan nggak majin, nggak sinkron. Ternyata itu secara babiah. Hadza kitabun anzalnahu ilaika. Pada siapa? Nabi Muhammad. Pada waktu itu Bapak Ibu Nabi di Gua Hira kita, di Gua Iqra bismi rabbikal ladzi. Pertanyaannya Ustaz, turunnya Iqra. Urutannya kok Al-Fatihah? Nanya lagi dong. Jamaah Al-Mi'raj harus jawab. Halo. Jamaah Al-Mi'raj harus bisa jawab. Ibu, Pak, oh iya, ngaji? Iya, di mana? Al-Mi'raj di mana? Mericat. Oh, keren dong. Coba terangkan kepada kami. Kan turunnya kan Iqra bisa. Iya. Coba Al-Fatihah duluan yang ditulis. Jawabannya, Bu. Yang diajarkan malaikat Jibril. Jawabannya Pak Dar. Yang diajarkan malaikat Jibril pada Nabi Muhammad. Terus? Itu yang apa? Yang pada waktu puasa itu kan istilahnya kayak ditalkin Nabi Muhammad. Baik, makasih Pak Dar. 60 jawabannya. Bapak Ibu, ya. Urutan Quran dan urutan turunnya nggak harus sama. Yang pertama, ya undang-undangnya nggak harus urut. Ada turunnya dan urutan suratnya nggak harus urut. Turunnya sesuai dengan kasus per kasus. Halo, sudah ada di sana, sudah ada di sana, Bu. Dilalah apa? Dilallah. Dilalah. Ada ibu tanya, ya Rasulullah, saya berhalangan. Halo? Yang nanya siapa? Apa pertanyaannya? Berhalangan apa? Datang bulan. Yas'alunaka 'anil mahir. Qul huwa adza. Ya betul sih, nyatanya ibu. Betul? Sudah ada bahannya, tapi turunnya sesuai dengan kasus per kasus. Karena antara urutan suratnya dan urutan turunnya tidak sama. Nah, karena Nabi Muhammad terakhir kata Ramadan diurut halaman susunan aslinya. Al-Fatihah tadi, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Itu susunan terakhir. Halo Pak, paham Pak? Ya. Kurang dong kata ibu. Kenapa kok tidak urus dengan urutan turunnya? Karena turunnya sesuai dengan kasus per kasus. Sedangkan terakhir susun sesuai dengan urutan aslinya. Jelas ya? Kita pun anzalnahu ilaika. Turun untuk apa Bapak Ibu? Litukhrijan nas minadz dzulumati ilan nur. Masya Allah Bapak Ibu, ternyata Quran itu sebagai sarana, sebagai pegangan, sebagai wasilah. Karena di dalamnya ada petunjuk-petunjuk hudan, karenanya untuk mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan minadzumat ilan nur. Bapak Ibu, jadi satu, ada Allah yang menurunkan. Dua, ada Rasul yang menerima. Tiga, ada Quran yang diturunkan. Paham Pak? Itu urutannya. Satu, Allah yang menurunkan, anzalna, kami siapa? Allah. Yang kedua, Rasul yang menerima, ilaika. Ketiga, Quran, kitab. Diturunkan untuk apa? Litukhrijan nas minadz dzulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan
manusia dari berbagi kegelapan kepada sinar cahaya terang keislaman. Bapak Ibu, kalau begitu manusia tanpa Quran hidup dalam kegelapan. Enggak kok, terang kok. Halo, terang. Oh iya, kenapa ada matahari? Halo Pak Bu, ada matahari. Tapi ternyata Pak Bu, ada orang yang belum tahu ini siapa ini. Enggak tahu Pak Bu. Ada orang Bapak Ibu, ya, penting amat. Ini contoh gampang. Contoh orang yang gelap Pak, buta, nggak tahu. Ada perempuan, halo, Ya, ada perempuan. ya Bu ya. Pada perempuan itu Bapak Ibu, ada ibunya, ada adiknya, ada istrinya, ada tetangganya. Perempuan nggak? Perempuan kabeh, ibunya, istrinya, anaknya, saudarinya, tonggone. Betul kabeh itu? Hah? Paham kan? Karena dia gelap Pak, buta, radong. Ibu yang mestinya dihormati, betul nggak? Dihormati Pak. Kenapa? Ibu yang melahirkan. Karena dia gelap mata hati Pak. Enggak dong. Ada ibu yang out tadi diperkosa. Ada enggak? Ada enggak? Wong adoh kono. Gitu. Bahkan anak Pak, kandung out tadi. Gitu. Sampai tonggo biasa. Maksudnya ibu dan tonggo digandeng Pak. Halo? Siapa? Bojone tonggo digandeng. Anak tonggo digandeng. Kenapa? Penting wedok. Artinya apa? Dia nggak sampai dengan ini perempuan itu yang mana? Ada ibunya, ada anaknya, saudarinya, anak tonggone, ada istrinya. Halo, ada apa? Karena dia gelap Pak Bu, waton. Ini contoh. Ya konkret ya Bu ya. Itulah kegelapan. Itulah kegelapan dalam sosial. Belanja di pasar, halo, belanja di pasar, beli daging, beli apa Pak? Daging, semuanya daging, sapi daging, kerbau daging, babi kambing, itu apa? Daging. Jadi apa? Watar daging. Oh, buta nih. Paham Bu? Ada kayak gitu? Banyak. Kenapa dia buta?